Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Saudaraku sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita hidup mendapatkan nikmat yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat, nikmat waktu yang luang, nikmat semangat dalam ibadah, dan yang paling penting adalah Allah berikan kita nikmat hidayah. Dengan nikmat hidayah itu, jika diumpamakan tiket, nikmat hidayah itu adalah tiket untuk bisa masuk surga selamat dari neraka. Jika diumpamakan kendaraan, maka nikmat hidayah itu adalah kendaraan untuk mengantarkan kita menuju surga selamat dari neraka. Untuk menuju akhirat, tepatnya adalah ke surga dan selamat dari neraka, kita harus melalui beberapa alam, beberapa fase-fase. Sudah kita lalui alam arwah, alam rahim, dan sekarang alam dunia. Nanti kita akan menjumpai yang namanya alam barzakh sebelum alam kiamat, dan terakhir alam akhirat. Barzakh itu pisah antara raga dengan nyawa. Jadi raganya masuk ke dalam alam barzakh, alam kubur, kemudian nyawanya kembali ke sisi Allah untuk kemudian wallahu a'lam bishawab. Bagaimana nanti prakteknya Allah lah yang tahu, entah itu nyawanya dikembalikan lagi ke raga untuk kemudian menjawab pertanyaan kubur atau bagaimana, itu urusannya Allah. Tapi yang jelas memang manusia itu semuanya selalu hidup di alam arwah, hidup di alam rahim, hidup di alam dunia, hidup di alam kubur, hidup di alam kiamat, hidup di alam akhirat terakhir itu. Namun persisnya bagaimana praktek hidup di alam kubur itu hanya Allah yang tahu, karena kita semuanya hanya bisa mengetahui dari ilmu yang kita dapat, tapi persisnya kita tidak tahu. Tapi yang jelas alam kubur itu adalah penentu dari alam akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, innal qabra awalu manzilun min manazilil akhirah. Kuburan itu adalah pertamanya tempat dari tempat-tempat akhirat. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisaru minhu. Jika dia orang iman atau manusia selamat di dalam kubur, maka selanjutnya lebih mudah. Menjalani proses-proses selanjutnya lebih mudah. Tapi fa ilam yanju, jika dia tidak selamat di dalam kubur, fama ba'dahu asyaddu minhu. Setelah kubur itu lebih parah, lebih berat lagi. Berarti kita harus berusaha agar selamat di dalam kubur. Jadi kita berharapnya nih ya, di dalam kubur itu malaikat mungkar nakir datang, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan kubur, kita bisa jawab dengan baik dan lantang. Lalu malaikat mungkar nakir bilang, itu loh tempatmu nanti diperlihatkan surga. Kemudian kata mereka berdua, nam solihan, silahkan kamu tidur yang enak. Kemudian kuburan kita dibuat luas, terang, dan kita bisa tidur dengan nikmat. Terus dibangunin tiba-tiba hari kiamat, hari kebangkitan. Itu yang kita harapkan. Na'udzubillah min dzalik, kalau sampai terjadi mengalami siksaan kubur. Siksaan kubur itu, orang yang disiksa di dalam kubur itu teriakannya sampai terdengar sangat jauh sekali. Makhluk-makhluk di sekitar kuburan itu semuanya dengar itu, kecuali jin dan manusia. Seandainya jin dan manusia diberikan izin oleh Allah bisa mendengar siksa kubur, wah, saya yakin deh tempat-tempat ibadah masjid itu penuh. Orang-orang di mana-mana baca Al-Quran, zikir. Jarang orang yang aktivitas di luaran itu untuk mencari maisah, jarang. Ada tapi jarang. Kebanyakan
aktivitasnya di tempat ibadah, terus punya harta jarang yang mau refreshing, kebanyakan untuk sedekah, untuk infak. Ya, itu jika diberikan izin memberikan bisa mendengarkan siksaan kubur, karena pemukulnya malaikat yang ada di kuburan ya, Mungkar dan Nakir, itu diangkat oleh orang-orang yang kuat, itu kumpul jadi satu mengangkat itu nggak akan kuat itu. Lah kok gitu dipukulkan di belahan kepalanya orang yang ada di kuburan tersebut, yang dia tidak bisa menjawab pertanyaan kubur, dan dia juga telah mengerjakan amalan-amalan waktu di dunia, perbuatan-perbuatan yang menyebabkan dia disiksa di kubur. Nanti kita akan sedikit bahas ya beberapa perbuatan atau amalan yang buruk yang itu menyebabkan disiksa di dalam kubur. Jadi intinya kita berusaha ya banyak-banyak berdoa agar terhindar dari siksa kubur. Salah satu amalan yang bisa membuat kita selamat dari siksa kubur adalah dengan sering membaca surat Tabarok, sering membaca surat Al-Mulk. Kita baca setiap hari, kapanpun waktunya, bebas, insya Allah. Secara dalil Nabi bersabda, di dalam Al-Quran itu ada surat sejumlah 30 ayat yang bisa menyelamatkan pembacanya dari siksa kubur, yaitu adalah surat Tabarok. Silahkan dibaca, insya Allah kita selamat dari siksa kubur. Oke, sekarang kita akan membahas sedikit tentang amalan-amalan apa yang menyebabkan disiksa di dalam kubur. Hadis masyhur dalam hadis Ibnu Majah kitab Thaharah, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Aktsaru azabil qabri minal baul." Kebanyakan orang disiksa di kuburan itu sebab tidak bisa atau tidak mau menjaga najis. Ketika dia buang air kecil, terutama ya rata-rata ketika buang air kecil. Buang air kecilnya sembarangan. Dia tidak jaga pakaiannya dari cipratan najis. Apalagi keluar rumah beraktivitas pulangnya sore hari, yang tentunya di siang hari ada sholat zuhur, ada sholat asar. Biasanya sebagai manusia normal kita tentu butuh dengan yang namanya toilet. Nah, banyak orang, apalagi orang Islam juga termasuk, ketika dia mohon maaf buang air kecil di toilet, dia tidak hati-hati terhadap cipratan najis. Dia asal buang air saja, ya celananya mohon maaf ya, pakaiannya atau celananya tidak digulung atau tidak dilepas, sehingga memungkinkan cipratan najis kena. Cipratan najis itu walaupun hanya satu titik dengan satu gayung, hukumnya sama-sama najis. Kalau kena di pakaian dan dia memang ya tahu itu nyiprat, kena di pakaian dia, kemudian dia gunakan untuk sholat, tidak diterima sholatnya. La tuqbala sholata bi ghairi tahurin, tidak akan diterima sholatnya seseorang dengan tanpa alat yang suci, termasuk pakaian. Bi ghairi tahurin, tanpa wudu, juga tidak diterima. Sholat dengan tanpa wudu tidak diterima, dan sholat dengan tanpa alat yang suci juga tidak diterima. Pakaiannya harus suci, tidak ada najis maksudnya. Tempatnya harus suci, badannya harus suci. Jadi tidak ada najis yang nempel di pakaian, tidak ada najis yang nempel di badan, tidak ada najis yang berada di tempat dia sholat, tempat dia sujud. Harus kita pastikan. Jadi harus hati-hati dalam kita praktek buang air kecil. Jadi tidak sembarangan ya, tidak sembarangan, kecuali keadaan darurat, kemudian akhirnya nggak bisa menjaga cipratan najis, kena pakaian. Tapi karena kita sudah tahu begitu mau sholat, ya kita sucikan dulu badan kita. Badannya disucikan yang terkena najis, kemudian pakaiannya diganti dengan pakaian yang lain, yang tentunya pakaian suci untuk dipakai buat sholat. Kemudian nanti di aktivitas, pas aktivitas ganti lagi pakaian yang kotor tadi. Begitu mau sholat, disucikan lagi badannya, ganti lagi dengan pakaian yang suci. Itu nggak masalah. Tapi jika terjadi sholatnya juga dengan pakaian yang sama tadi di aktivitas yang sudah terkena cipratan najis, ini yang akan menyebabkan sholatnya tidak diterima. Ketika seorang sholatnya tidak diterima, maka akan jadi perkara besar di dalam kuburan. Dia akan disiksa di dalam kubur. Na'udzubillah min dzalik. Ada lagi dosa yang bisa menyebabkan disiksa di dalam kubur, yaitu adalah namimah. Namimah itu ya bisa menyebar fitnah, bentuknya biasanya adu domba. Rasulullah SAW itu pernah ya
kata Ibnu Abbas berjalan, kata Ibnu Abbas gini, qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qabraini jadidaini. Pernah Nabi berjalan bertemu dengan dua kuburan yang masih baru, tanahnya masih merah. Dia belum lama ada jasad dikuburkan di dalamnya, ada dua jenazah yang dikuburkan. Faqala, Nabi berkata, innahuma la yu'adzibani. Dua jenazah yang di dalam kubur ini dua-duanya sedang disiksa. Wa ma yu'adzibani fi kabirin. Dan mereka berdua disiksa bukan sebab hal yang besar. Mereka disiksa sebab hal yang remeh sebenarnya. Amma ahaduhuma fakana la yastanzihu min baulihi. Yang satunya dia punya kebiasaan tidak bersuci dari buang air kecilnya. Jadi sembrono tadi buang air kecilnya. Padahal ya Rasulullah SAW itu pernah praktek. Saking menjaga cipratan najis, ketika buang air kecil, Nabi kemudian pasir yang tempat untuk buang air kecilnya itu agak sedikit digali, kemudian Nabi mohon maaf yang ngangkang di atas pasir yang sudah sedikit digali, lalu gamisnya diangkat oleh Nabi ngangkang, yang memang mirip-mirip seperti perempuan ketika mau buang air kecil ya. Terus sudah selesai, tapi aman dari cipratan najis, kemudian disucikan dengan air dan pasirnya itu disiram dengan air yang terkena najis sehingga meresap dan pasirnya jadi suci lagi bagian atasnya. Itu oleh orang-orang yang tidak iman, dia menghina. Itu loh, lihat Muhammad, masa melaksanakan buang air kecil seperti perempuan. Jadi mereka menghina Nabi Muhammad SAW. Terus ada sahabat yang menyampaikan ke Nabi, kata Nabi, ya biar saja dia menghina. Dulu waktu zaman Nabi Musa pernah dihina oleh umatnya dan akhirnya umatnya disiksa. Umat Nabi Musa itu Nabi Musa pernah dihina oleh umatnya tentang jaga najis juga. Jaga najis, padahal dulu ya zaman Nabi Musa itu hukum jaga najis lebih berat. Sangat berat, bukan lebih berat, sangat berat. Pakaian yang terkena najis itu bukan dicuci tapi dipotong. Alhamdulillah Allah kasih keringanan, pakaian yang kena najis di zaman Nabi Muhammad SAW itu cukup diguyur dengan air, dicuci sampai suci, sampai najisnya hilang. Nah, zaman Nabi Musa itu umatnya yang menghina Nabi Musa disiksa oleh Allah. Jadi kata Nabi, kalau mereka tidak tobat ya mereka pun nanti akan disiksa oleh Allah. Ini saking pentingnya menjaga kesucian di dalam sholat ya. Jadi harus hati-hati terhadap cipratan najis. Kaum laki-laki contohnya ya, kita buang air kecil di tempat umum, kadang-kadang ada tempat buang air kecil yang berdiri ya, yang klosetnya itu yang berdiri khusus untuk buang air kecil. Nah, harus hati-hati, pastikan tempat kita buang air kecil yang tempatnya berdiri itu ada mika protektornya, mika urin protektornya, ada penjaganya sehingga aman dari cipratan. Jadi sebelum kita buang air kecil tekan dulu tombolnya agar airnya keluar, dan pastikan memang airnya itu mengalir lancar langsung hilang ke bawah ke lubangnya itu, tidak sampai menggenang. Karena kalau sampai menggenang karena mampet terus kita buang air kecil di situ, yang ada najisnya itu malah berkumpul dan mengerikan kalau nanti sampai tercipat kena cipratannya. Jadi cari kloset berdirinya yang aman ya, atau kloset duduk ya. Biar kita berpikir gimana caranya agar cipratannya itu tidak kena pakaian kita, cipratannya tidak kena ke celana kita terutama ya. Jadi harus benar-benar hati-hati, jangan meremehkan karena ini urusan yang besar. Kecuali tadi saya bilang, kecuali kalau pakaiannya tidak dipakai untuk sholat, nggak masalah. Kemudian wa amal akhor, dan adapun kuburan yang satunya yang disiksa juga, fakana yamsi bin namimah. Dia dulu waktu hidup punya kebiasaan mengadu domba. Jadi tidak suka ngelihat saudaranya atau temannya itu hidup rukun. Entah kenapa, ada apa di dalam hati dia punya hobi atau kesenangan kalau ngelihat ada orang itu berantem. Jadi kalau ngelihat rukun itu dia nggak asik bagi dia. Akhirnya dia ngomong ke B, "Hei B, kamu itu diremehkan oleh si A. Kata si A, kamu itu orang yang nggak becus, orang yang nggak bertanggung jawab,
dan lain sebagainya, hal-hal yang jelek. Nah, sehingga si B ini kan tersinggung dong. Nah, kemudian dia ngomong juga ke si A, "Hei A, kamu dilecehkan oleh si B." Jadi dia ngomong ke B bahwa A melecehkan B, dia ngomong ke A bahwa A itu dilecehkan oleh B, sehingga antara A dan B bermusuhan. Nah, ini sangat besar dosanya ini. Ada dua orang bermusuhan sebab dia difitnah. Sebab difitnah, ada orang ketiga yang berusaha mengadu domba agar dua orang ini, contohnya A dan B, tidak hidup rukun. Padahal syarat untuk masuk surga kan hidup harus rukun. Waladzi nafsi biyadi la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu, kata Nabi. Demi zat yang menguasai diri saya, kalian tidak akan bisa masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidak dikatakan beriman sehingga kalian saling mencintai, maksudnya saling hidup dengan rukun. Nah, kok ada orang yang sudah hidupnya rukun dengan sesama dipecah belah oleh seseorang, oleh orang lain? Maka orang yang menyebabkan kerukunan orang iman jadi retak, maka orang ini nanti akan disiksa oleh Allah di hari kiamat. Ya, ada sebenarnya malah perintah damaikanlah di antara dua saudara kalian yang sedang berseteru, yang sedang tidak rukun. Bukan malah udah rukun dipecah belah sehingga tidak rukun. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ini perbuatan yang sangat tidak baik. Sebenarnya masih ada amalan-amalan lain yang menyebabkan disiksa di dalam kubur, tapi di kesempatan kali ini saya hanya membatasi sampai tadi saja amalan-amalan tersebut, yaitu tidak bisa menjaga najis. Yang kedua adalah punya kebiasaan mengadu domba. Oh ya, jangan lupa jadi sering-sering berdoa agar terhindar dari siksa kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masih dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamati. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrami. Dan yang tadi sering-sering membaca surat Al-Mulk atau Tabarok. Semoga Allah selamatkan kita dari siksa kubur, dan Allah takdirkan kita beserta keluarga kita di dalam kubur merasakan tidur yang nikmat, bangun di hari kiamat diberi naungan oleh Allah, di akhirat segera dimasukkan ke surga, dan ketika menjalani sirat atau titian di atas punggung neraka jahanam dengan lancar. Semoga manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.